Oke, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam ini kita memasuki suasana perjanjian baru tentunya. Setelah tidak terasa 5 tahun kita belajar perjanjian lama ya. Cukup lama sebenarnya. Waktu itu kita mau mulai itu ketika COVID baru mulai. Baik bagi Bapak Ibu yang baru pertama mengikuti, bisa sambil mengikuti dari kitab Kejadian. Ya, semua lengkap secara urut kita bahas. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih setiap hari tentunya anugerah dari Tuhan yang boleh kami terima. Biarlah malam ini kami mau lanjutkan pembelajaran kami Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, khususnya mulut hamba-Mu ini, untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, malam ini adalah sesi khusus memasuki perjanjian baru. Saya beri tema ketika Yesus lahir. Ketika Tuhan Yesus lahir, waktu itu suasananya seperti apa? Sebelum kita masuk per kitab ya, saudara ya, Matius, Markus, dan seterusnya. Kita harus tahu suasananya. Nah, sebagian besar kita sudah bahas di pertemuan kita yang lalu tentang bagaimana pemerintahan berganti ke Roma dan seterusnya. Malam ini kita ulang sedikit, lalu kita lanjutkan ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tentu tahu bahwa sekarang sudah tahu bahwa keturunan Mesias yang dijanjikan itu mengalir terus melalui Abraham, Ishak, Yakub, Israel, dan seterusnya. Begitu ya. Israel melalui suku Yehuda, kelahirannya itu, demikian seterusnya. Oke, ini cepat saja karena ini cuma ulangan. Ya, singkat cerita kita sudah pembahasnya sudah sampai ke pembuangan, lalu kembali. Ya, dari pembuangan kembali itu sekitar tahunnya 605 sampai 445 sebelum Masehi, Saudara. Itu tahunnya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, ini cuma ulangan, Saudara. Saudara bisa lihat eh, Nehemia kembali ke Yerusalem 445 sebelum Masehi. Ia membangun tembok Yerusalem. Jadi bait Allah sudah dibangun, selesai, tembok Yerusalem pun sudah berdiri lagi. 445 sebelum Masehi. Ya, ini adalah historinya. Kerajaan mulai pecah, utara selatan jatuh, pembuangan kembali ke Yerusalem, pembangunan Bait Allah, pembangunan tembok, kemudian masuk masa sunyi yang kita sudah bahas ya, yaitu dari tahun 400 sampai tahun 5 sebelum Masehi. Itu antara Maleakhi dan Matius. Kita cepat saja karena sudah kita bahas. Nah, akhirnya inilah masa yang disebut masa intertestamental, 400 tahun. Tahun 432 sampai 5 sebelum Masehi. Setelah itu barulah Mesias lahir di sini. Sekitar 4 sebelum Masehi, Mesias lahirnya. Ya, oke kita lanjutkan. Ya, jadi ringkasannya gini. Secara politik, penguasa berganti dari Persia, kemudian ke Yunani, kemudian ke Romawi. Secara bahasa, bahasa Yunani Koine sebagai bahasa resmi. Itu sebabnya manuskrip Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Dalam aspek agama, timbul kelompok-kelompok Yahudi. Farisi, Saduki, Eseni, dan Selot. Kitab suci timbul terjemahan Septuaginta. Ya. Kemudian harapan akan Mesias meningkat. Jadi semua hari itu sedang menantikan Mesias. Tetapi tidak seorang pun tahu kapan Mesias akan datang.
Mereka hanya berharap, saudara. Ya, mereka hanya berharap. Nah, yang ironi adalah ketika sudah lahir, Tuhan Yesus hadir, tapi ditolak. Dicatat di Yohanes pasal 5, ayat 39 dan 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang akunya di sini Yesus ya. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ini ironis, saudara. Sang Mesias ditunggu lama, ketika datang malah ditolak. Ya, nah kita mulai dari di sini. Kelahiran Yesus dan latar sejarahnya Yudea. Ya, Yudea ini adalah Israel, istilahnya Yudea. Ya, disebut juga hari itu dengan Palestina, saudara. Palestina itu maksudnya Yudea. Nah, yang hari ini mengaku Palestina itu beda, saudara. Itu eh, keturunan Arab, beda. Padahal yang dimaksud Palestina atau Yudea itu adalah Israel, wilayah Israel. Lihat saja koinnya, apa? Koin uang, mata uang hari itu disebut Palestina itu Yehuda, eh, Yudea dengan huruf Ibrani. Ya, Yesus lahir di Bethlehem, sebuah kota kecil di Yudea. Ketika itu Romawi menjajah wilayah ini di bawah Kaisar Agustus. Ya, dan wilayah jajahnya itu meliputi Yudea, Syria, sampai Spanyol di sebelah barat. Nah, kita harus belajar sejarahnya juga sebelum masuk ke ayat-ayatnya supaya nyambung. Ya, oke. Nah, yang ini kita sudah tahu, kita ulang cepat saja ya, saudara ya. Kekuasaan berganti. Ketika Babel digantikan oleh Persia, lalu Yunani mengalahkan Persia, yaitu Alexander Agung, maka budaya Yunani disebarkan di Israel. Helenis, budaya Helenis. Kemudian ada raja dari dinasti Seleukus, namanya Antiochus IV Epiphanes. Itu sengaja membangun patung berhala atau dewa Zeus di Bait Allah. Maka terjadilah pemberontakan yang dipimpin oleh Yudas Makabe. Dan pemberontakan itu berhasil, menang, dan Bait Allah disucikan kembali. Ya. Nah, dinastinya disebut dinasti Hasmoni. Keluarga Yudas Makabe ini disebut dinasti Hasmoni. Akhirnya keluarga Makabe menjadi imam dan raja setelah Bait Allah direstorasi. Gitu, saudara. Nah, tetapi dinasti Hasmoni ini rupanya kejam juga. Ya, pemerintahan dinasti Hasmoni itu egois dan kejam, membuat rakyat muak. Akibatnya apa? Akibatnya ketika orang Yahudi eh, Roma datang, orang Yahudi nggak mau melawan, menyerah saja kepada Roma tahun 63 sebelum Masehi. Karena dinasti Hasmoni ternyata kejam. Jadi begitu. Nah, makanya Romawi mengambil alih kekuasaan secara permanen di wilayah ini, saudara. Ya, oke. Nah, pemerintahan Romawi itu membebankan pajak yang sangat berat di zaman Yesus. Ya, ketika itu Gubernur Romawi menunjuk yang namanya prokurator untuk memungut pajak dan untuk mencegah pemberontakan supaya tidak terjadi pemberontakan. Jenis pajak yang dipungut tanah, jual beli, bahan pangan, warisan, termasuk bea masuk. Ya, itu dipasang tarif mahal, saudara. Dampaknya apa? Dampaknya rakyat hari itu, khususnya petani, miskin dan sangat menderita karena pajaknya tinggi. Itu yang terjadi di zamannya Yesus, saudara. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya pemungut cukai. Untuk mengumpulkan pajak, pemerintah Romawi mempekerjakan rakyat biasa sebagai pemungut cukai, rakyat Yahudi tentunya ya.
sebagai pemungut cukai. Nah, tidak heran kalau peran pemungut cukai ini dibenci akhirnya. Kenapa? Di samping ia bekerja untuk Romawi, ternyata ia juga memungut pajak melebihi ketentuan resmi. Korupsi, saudara. Jadi sangat dibenci, dipandang sebagai alat penjajah dan berdosa. Pemungut cukai, saudara. Jadi tidak diizinkan ikut ibadah bersama. Buangan lah, saudara. Nah, tetapi nanti kalau kita baca kisahnya, Yesus sangat mengasihi pemungut cukai juga. Ya, nanti, saudara. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi, saudara, ada gambaran kenapa pemungut cukai itu dibenci ketika zaman Tuhan Yesus. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, pemerintah Romawi itu sangat menghormati budaya lokal atau tradisi lokal. Itu sebabnya pemerintah Romawi mengizinkan pembangunan mahkamah agama yang disebut dengan Sanhedrin. Sanhedrin itu terdiri atas imam besar, imam-imam kepala, dan para tua-tua yang kaya dan terpandang. Tentu saja setelah Bait Allah hancur, mahkamah ini nggak ada lagi setelah hancur ya, 70 Masehi itu. Nah, Sanhedrin inilah yang mengadili Tuhan Yesus. Imam kepala itulah, imam besar itulah yang bertanya kepada Yesus, apakah engkau anak dari yang terpuji? Dan Tuhan Yesus menjawab, akulah dia. Akulah juru selamat, Mesias. Gitu ya. Jadi ini Sanhedrin ini, saudara. Nah, kemudian Mahkamah Agama mendukung pemerintah Romawi tentu saja, karena diizinkan kan, demi menjaga stabilitas dan kekuasaan mereka. Jadi ini politik sebenarnya, saudara. Ya. Nah, mahkamah ini menetapkan serta menyusun peraturan yang kemudian dirangkum dalam apa yang disebut Mishnah dan Talmud, mengatur hukum Taurat dengan tafsir dan aturan-aturannya. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi pemerintahan Herodes Agung ini, saudara. Yang pertama, pemerintah Romawi mengangkat Herodes Agung sebagai Raja Yudea yang memerintah tahun 37 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi. Yesus dan Yohanes Pembaptis lahir pada masa ini, saudara. Pada waktu pemerintahan Herodes Agung. Lahirlah Mesias. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Kemudian ketika Herodes Agung mati, digantikan oleh anaknya, tiga anaknya. Salah satunya namanya Herodes Antipas. Nah, Yesus ditangkap oleh Herodes Antipas ini, saudara. Bukan Herodes Agung. Ketika itu Herodes Agung sudah mati. Anaknya yang menangkap, Herodes Antipas. Yohanes juga begitu, ditangkap dan dipenggal. Itu ada di Matius 14 ayat 1 sampai 12. Ya. Nah, di samping itu ada konflik politik dan agama. Nah, itu masa sulit di situ ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Pontius Pilatus itu mengirim Yesus ke Herodes. Kenapa? Ke Herodes Antipas. Mengapa? Karena Yesus itu orang yang berasal dari orang Galilea. Sedangkan Romawi tidak mau mencampuri masalah lokal. Makanya dikirim ke Herodes Antipas. Pilatus barulah menghukum mati Yesus ketika tuduhan dari para pemimpin Yahudi bahwa Yesus mengaku sebagai raja orang Yahudi. Nah, padahal raja orang Yahudi kan hari itu Herodes. Ya, nah, ini dianggap mengarah kepada pemberontakan terhadap Roma. Maka ditangkap, dihukum mati. Gitu ya. Oke. Nah, struktur sosial pada masa Yesus. Yang tertinggi adalah kaisar. Di bawah kaisar ada bangsawan dan sebagainya dan sebagainya. Sesuai dengan status sosialnya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah
Status terbawahnya adalah budak, saudara. Sepertiga populasi masyarakat hari itu adalah budak. Jadi miskin dan susah keadaan hari itu. Sedangkan kita tahu budak itu diperjualbelikan hari itu, ya. Tidak punya hak apapun seorang budak. Inilah yang seringkali dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajar istilah budak ini, saudara. Jadi manusia ditebus dari perbudakan dosa. Nah, mengapa pakai kata budak? Karena hari itu budak itu statusnya paling rendah, ya. Oke, kita lanjutkan. Hari itu terjadi perbedaan pendapat tentang apa arti sesungguhnya menjadi umat Allah itu. Sehingga lahirlah kelompok-kelompok keagamaan yang sudah pernah kita bahas. Hari ini lebih lengkap. Yang pertama adalah kelompok Zelot, saudara. Pejuang kemerdekaan Yahudi. Itu Zelot namanya. Jadi kelompok Zelot itu adalah nasionalis Yahudi yang melawan penjajahan Romawi untuk merdeka. Kalau tertangkap oleh Romawi, orang Zelot ini akan dihukum mati, saudara, karena memberontak. Dihukum mati dengan kayu salib. Saudara ingat, kayu salib yang tengah adalah Yesus dan di kiri kanannya. Ada satu penjahat yang berkata, kalau engkau ada di Firdaus di kerajaanmu, ingatlah akan aku. Ingat? Nah, itu bukan penjahat biasa. Itu adalah orang Zelot yang memberontak terhadap Roma, tapi ia sudah percaya Tuhan. Gitu loh, saudara. Makanya jangan menganggap penjahat yang terakhir ini sebagai contoh. Aku terakhir aja bertobatnya. Salah. Karena orang Zelot ini, sesuai namanya, artinya orang yang sangat berbakti kepada Allah dan hukumnya. Artinya orang yang menyembah Allahnya Abraham, Ishak, Yakub dan mentaati Taurat. Cuma mereka melawan penjajah sehingga disalib. Begitu ya ceritanya. Oke. Nah, contoh orang Zelot adalah Simon. Salah satu murid Yesus itu adalah Zelot loh. Saudara bisa periksa di Lukas pasal 6 ayat 15 dan Kisah Rasul 1 ayat 13. Itu kelompok Zelot, ya. Yang kedua, kaum Farisi. Kaum Farisi ini melindungi agama Yahudi dari pengaruh pengaruh suasana hari itu, Helenisme, mitos-mitos Yunani, dewa-dewa Yunani, gitu, ya. Jadi orang Farisi ini melindungi supaya Taurat tidak tercemar, supaya agama Yahudi tetap murni. Nah, tetapi mereka tidak menolak kerjasama dengan pemerintahan Romawi, dan mereka lah yang mendirikan sinagoga-sinagoga dan sekolah-sekolah. Itu orang Farisi, ya. Orang Farisi beriman bahwa ada kebangkitan, dan Paulus adalah orang Farisi yang sangat terkenal sebelumnya. Filipi 3 ayat 5. Jadi Rasul Paulus berasal dari kaum Farisi, ya. Kaum Farisi percaya adanya kebangkitan, tetapi kalau kaum Saduki tidak percaya ada kebangkitan. Makanya ada perbedaan doktrin, saudara. Kelompok-kelompok ini pecah karena perbedaan doktrin, ya. Oke. Yang ketiga kaum Saduki. Asal usulnya diduga adalah keturunan Zadok, imam besar di zamannya Daud, turun temurun menjadi kaum Saduki. Sikap politiknya bekerja sama kepada pemerintahan Roma. Keyakinannya mengikuti Taurat secara harafiah, sehingga mereka menolak tafsir tambahan. Harafiah Taurat aja gitu, ya. Dan mereka tidak percaya kebangkitan. Beda dengan orang Farisi. Jadi saudara bisa baca di Markus 12 ayat 18 dan Kisah Rasul 23 ayat 8. Tentu saja kaum Saduki juga hilang setelah 70 Masehi, yaitu setelah Bait Allah dihancurkan oleh Romawi. Yang berikutnya ada yang namanya kaum Eseni.
Mungkin di antara saudara ada yang belum pernah dengar, mungkin. Kaum Esseni ini adalah mereka tidak suka jabatan apapun, bahkan mereka menarik diri dari masyarakat umum, menyendiri, saudara. Mereka eh, hidup menyendiri. Konfliknya bertentangan dengan imam dan pemimpin agama Yahudi. Mereka tidak cocok dengan para imam dan agama Yahudi, pemimpin agama Yahudi yang kompromi dengan pemerintah Roma. Mereka mereka mau menyendiri saja. Makanya mereka pergi ke gua-gua, ke pelosok-pelosok, menyendiri, tidak mau bergaul. Ya, nah ada yang namanya daerah Qumran. Kalau Bapak Ibu Saudara ke Israel, pasti dibawa ke daerah Qumran. Di sana banyak bukit-bukit dan gua. Ya, jadi jemaat di tepi Laut Mati ini kemungkinan merupakan kaum Eseni. Kalau saudara ingat ditemukannya gulungan-gulungan kitab Taurat, gulungan Laut Mati, yang disebut gulungan Laut Mati, ditemukan di gua-gua yang ada di Qumran. Nah, itulah kaum Eseni ini, saudara. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, jadi ahli Taurat dalam Perjanjian Baru bekerja sebagai pegawai pemerintahan Romawi. Tapi di kemudian hari berkembang menjadi ahli hukum, ahli Taurat. Ya, Lukas 5 ayat 17. Dan juga menjadi hakim, Markus 23 ayat 2. Jadi ahli Taurat ini seringkali menafsirkan hukum Taurat karena pengetahuannya yang sangat luas. Ahli Taurat ini memandang Yesus sebagai ancaman, baik bagi Romawi maupun bagi para ahli Taurat sendiri. Karena Tuhan Yesus seringkali mengajarkan jauh lebih dalam dan kadang-kadang seperti bertentangan dengan praktek para ahli Taurat gitu, seolah-olah bertentangan. Nah, itu yang menyebabkan ahli Taurat sangat tidak suka memandang Yesus sebagai ancaman bagi mereka. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kemudian di zamannya Yesus ada yang namanya orang Samaria. Nah, orang Samaria ini tidak disukai oleh orang Yahudi karena sudah dianggap tidak asli Yahudi, kawin campur kan. Saudara tentu ingat kerajaan di utara atau Israel terdiri dari 10 suku dikalahkan oleh Asyur lalu dibuang semuanya kan, hilang, nggak kembali lagi. Jadi orang yang mengaku Samaria ini dianggap sudah tidak asli oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang selatan. Makanya orang-orang Samaria ini membangun bait Allah sendiri di Gunung Gerizim dekat Sikem. Mereka tidak boleh ke Yerusalem oleh orang Yahudi, jadi mereka bangun sendiri. Nah, jadi orang-orang Yahudi benar-benar tidak suka juga terhadap orang Samaria, ya. Tetapi Yesus malah bicara dengan perempuan Samaria. Bahkan memberikan perumpamaan, pelajaran bahwa orang Samaria sebagai contoh yang baik. Ini, saudara, ilustrasinya. Ia menolong orang-orang yang setengah mati di pinggir jalan karena dirampok. Sementara orang Yahudi asli malah tidak menolong. Ironis, saudara. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, jadi terjadi perselisihan teologis dalam Perjanjian Baru, saudara. Inti perselisihannya itu perbedaan doktrin yang pertama, udah pasti ya. Kemudian mereka satu sama lain sudah tidak bisa didiskusikan sehingga doktrinnya memang beda. Nah, ini tentu mempengaruhi bagaimana kita belajar Perjanjian Baru nantinya, ya. Oke. Nah, nubuatan Yeremia, ya, saudara bisa baca 600 tahun sebelum Yesus lahir, itu Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, bahwa Tuhan akan memberikan perjanjian yang baru.
Tidak seperti perjanjian yang dulu yang ada di Sinai itu yaitu Taurat. Makanya setelah ada perjanjian baru, Taurat dibatalkan. Ya. Janji Tuhan, perjanjian baru adalah perjanjian yang ditegakkan Allah secara kekal. Begitu ya, saudara ya. Nah, oke, lanjutan. Jadi gini, saudara. Coba kita bayangkan ya di zamannya Tuhan Yesus ya. Ketika itu semua orang sudah 400 tahun tidak ada suara dari langit. Ketika itu. Tidak ada nabi yang bicara. Tidak ada penglihatan. Tidak ada suara Tuhan. Tidak ada kitab yang baru. Bagi bangsa Israel ini bukan hanya kesunyian biasa. Ini kesepian yang menyiksa jiwa. Kok tidak ada nabi-nabi yang menyatakan firman Tuhan lagi gitu. Sepi. Padahal mereka pernah punya nabi-nabi besar kan? Yesaya, Yeremia, Daniel, dan lain-lain. Tapi sekarang tiba-tiba sepi. Tidak ada siapa-siapa. Itu mengerikan, saudara. Mereka bertanya-tanya dalam hatinya. Ada apa ya Tuhan? Kok tidak ada suara Tuhan lagi gitu. Semuanya nampak diam. Kan gitu kan? Jadi nggak tahu kapan Mesias lahir. Gitu. Oke, berikutnya. Nah, sementara dunia kan berubah terus tuh. Yang kita sudah bahas. Sekarang Roma yang menguasai dunia. Ini kan di zamannya Tuhan Yesus nih. Kemudian bahasa Yunani menjadi lingua franca tadi sudah dijelaskan. Tapi hati manusia tetap kosong karena mengharapkan kedatangannya Sang Mesias. Di Yerusalem imam besar berdiri di bait Allah, tapi mereka tidak mencari Allah. Ironi, saudara. Ini ironi. Sementara kelompok agama orang Farisi sibuk mengatur aturan-aturan Taurat, ya. Orang Saduki kompromi dengan kedudukan, Zelot ingin perang, dan Eseni melarikan diri ke gurun, ke Qumran, ya. Kan begitu kan? Jadi kapan Mesias datang? Malam demi malam, keluarga Yahudi pasti membaca terus janji Tuhan kepada Abraham, menghafal nubuatan Yesaya, menyanyikan Mazmur Daud bahwa akan datang Sang Mesias. Nah, karena tidak tahu kapan datang, mungkin mereka bertanya dalam hati juga ya mungkin, Tuhan masihkah Engkau mendengar kami? Jangan-jangan sudah ditinggal. Itu. Ketika dunia tidak menyangka, kan nubuatan tentang lahirnya Mesias tidak disebutkan tahunnya. Jadi mereka tidak tahu juga kapan Mesias lahir. Nah, ketika semua nggak menyangka, ya, ketika semua sibuk, Raja Herodes memperkuat istananya, me- merenovasi bait Allah dan sebagainya. Sibuk sendiri. Imam-imam sibuk liturgi di bait Allah. Hari itu Allah memutuskan mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia ini. Bukan pakai kereta api, bukan dengan tentara malaikat yang gemuruh, tapi ia inkarnasi sebagai bayi kecil, lahir di kandang domba. Itulah Yesus sang penebus. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Gitu ya, saudara ya. Nah, akhirnya langit yang diam 400 tahun tadi berbicara kembali. Bukan pakai petir, tapi lewat tangisan bayi di Bethlehem. Lewat suara gembala yang menyanyikan pujian. Lewat malaikat yang berkata kepada gembala di padang, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir siapa, saudara? Juru selamat. Siapa? Kristus. Siapa? Tuhan di kota Daud. Jadi Sang Mesias ini bukan manusia biasa, saudara. Ya, dia diutus Bapaknya. Ketika lahir, dia sudah disebut juru selamat, sudah diumumkan oleh malaikat kepada para gembala. Ia Kristus, ialah Tuhan. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat, kita saksikan cuplikan daripada penjelasan tentang inkarnasi, saudara.
Jadi sebenarnya eh, terjadi inkarnasi. Ketika waktunya tiba, Allah mengutus anaknya turun ke bumi. Inkarnasi. Mari kita saksikan dulu, Saudara. Kenapa tidak bisa? And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. I am the Lord's servant. May your word to me be fulfilled. Ya, jadi mulai Rabu depan kita akan masuk ke kitab Matius, Saudara. Jadi dengan demikian ketika kita membaca ayat-ayat Injil, maka kita akan mengerti ketika ada istilah orang zelot, kita tahu siapa itu. Orang Farisi, kita tahu. Ahli Taurat, Saduki, orang Samaria, mengapa orang Yahudi tidak suka orang Samaria, kita sudah tahu. Nah, nanti kita baca ayatnya menjadi jelas semuanya. Ya, inilah keadaan di mana ketika Tuhan Yesus lahir. Di zamannya Raja Herodes Agung. Setelah itu Herodes Agung mati, dilanjutkan anaknya yang namanya Herodes Antipas. Itulah yang kemudian memenggal kepala Yohanes Pembaptis, ya, dan yang mengadili Tuhan Yesus. Hari itu semua orang sudah lama menanti Sang Mesias hadir, tapi mereka tidak dapat jawaban. Tapi tiba-tiba malaikat muncul di padang gembala. Gembala yang pertama kali mendengar itu telah lahir, ya. Begitu, saudara. Nanti kita masuk ke kitab Matius dengan silsilah Tuhan Yesus dan seterusnya. Baik, berikutnya kalau ada yang mau bertanya boleh. Kalau tidak, nggak apa-apa. Karena ini baru baru pengantar perjanjian baru sebenarnya. Jadi belum belum masuk ke dalam, ya. Oke, baik. Yang pertama silakan. Ntar saya buka dulu. Ya, silakan di-unmute, Pak Kris. Shalom malam, Pak. Shalom. Izin off cam, Pak. Ya. Eh, ini kadang kan kayak kita itu timbul pertanyaan, masa 400 tahun itu seperti apa? Cuma saya ini membayangkan, Pak, minta tolong dikoreksi. Itu ada perbedaan mencolok antara waktu itu dengan saat ini ya. Saat ini maksudnya kan eh, kita sudah apa? Roh Kudus sudah diutus kepada kita. Betul. Saat itu belum. Jadi seperti kalau radio itu sama sekali tidak nangkep sinyal apa-apa itu Ya. orang-orang percaya. Cuma
Masalahnya sekarang yang era perjanjian baru orang sudah menerima Roh Kudus, tapi bahkan orang-orang yang secara aktif tanda kutip berbahasa roh sekalipun itu ada latah sering ada apa-apa tanya hamba Tuhan, ada apa-apa tanya hamba Tuhan. Pak Wiknya paham maksud saya ya Pak? Ya. Jadi era perjanjian baru tapi masih kayak orang perjanjian lama yang ada apa-apa tanya ke pelihat Pak. Oh, Seperti oke, oke, seperti baik. Saul, seperti Saul eh, keledainya ayahnya hilang nyari Samuel naik ke bukit itu Pak. Ya, ya, Jadi eh, menurut Pak Wiknya apakah mungkin pertanyaan saya ini Pak, orang-orang zaman sekarang, gereja zaman sekarang yang punya kebiasaan apa-apa tanya hamba Tuhan, apa-apa tanya hamba Tuhan itu sebetulnya mereka ada di zona yang kurang lebih sama seperti 400 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus ini Pak, karena sama seperti masih terus memperdebatkan soal perpuluhan, buah sulung atau hukum Taurat, praktek mengenai tanya hamba Tuhan ini juga masih sampai sekarang masih dilakukan terus. Itu ya, Pak pertanyaan saya Pak. ya, Terima kasih. ya. Jadi sebenarnya kesalahan ini ada pada hamba Tuhan yang menurut saya. Itu yang mengakibatkan jemaat suka nanya itu ya itu. Ada yang mengaku kan, saya dekat Tuhan loh. Saudara nanti saya doakan. Nah, jual jasa. Itu salah hamba Tuhan yang menurut saya, ya. Didoakan bisa, tapi kita harus mendidik jemaat juga supaya makin dewasa, bisa berdoa juga sendiri. Tidak selalu nitip gitu. Tapi minta doakan nggak salah, boleh. Tapi jangan dikesankan hamba Tuhan lebih didengar Tuhan. Belum tentu. Nah, gitu loh maksudnya. Nah, kita sudah sampai ke perjanjian baru, bahkan sudah 2000 tahun berlalu nih, hari ini. Tapi banyak orang masih tidak mengerti, karena tidak baca Alkitab. Taurat dibatalkan, marah-marah dia. Wong Alkitab yang berkata, nah, Taurat, buah sulung, itu kan menjadi favorit tuh. Itu ketahuan modus itu. Saya tidak anti persembahan. Persembahan itu harus. Tetapi jangan menggunakan persepuluhan dan buah sulung untuk memanipulasi jemaat. Seolah-olah kalau nggak memberi itu, lalu dikutuk. Apalagi kalau buah sulung, nggak ada buah sulung 1 bulan gaji itu. Di Alkitab cuma seberkas gandum. Ya, nah itulah terjadi penyimpangan-penyimpangan hari ini. Persembahan harus, tapi jangan menggunakan Alkitab lalu diartikan lain. Kalau itu terkutuk di hadapan Tuhan. Mengubah-ubah ayat Alkitab. Jangan. Mendingan kalau mau minta 1 bulan gaji, bilang aja 1 bulan gaji persembahkan untuk Tuhan. Nah, jangan pakai buah sulung. Buah sulung bukan 1 bulan gaji. Nah, jangan gini loh. Kita hidup di perjanjian baru, tapi pikirannya masih perjanjian lama, masih Taurat. Nah, itu salah besar. Itu tidak menghormati Tuhan Yesus. Apalagi yang dikit-dikit tanya hamba Tuhan, dikit-dikit tanya hamba Tuhan, kayak tanya dukun aja. Nah, itu praktek-praktek begitu seharusnya tidak ya. Kalau tanya itu dalam rangka konseling, nah itu boleh. Tapi jangan seolah-olah mengandalkan pendetanya untuk tahun depan terjadi apa? Gempa nggak? Jadi tukang ramal nanti akibatnya. Ya, itu. Begitu, Pak. Ya, itu apa pengajaran maksudnya eh, yang tadi Taurat terus tanya hamba Tuhan itu apa bukan satu paket yang akhirnya bawa ke apa ya kayak rohani yang tuli yang buta itu loh Pak. Maksudnya jadi tidak bergantung kepada Roh Kudus karena masing-masing kan sebetulnya kan punya tugas, punya apa pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya, Apa ya. tugas dari Bapak itu Pak? Ya, intinya begini. Kalau jemaat masih baru, itu oke saja. Tanya-tanya, konseling, belajar. Tapi dalam jangka panjang, jangan dikesankan harus begitu terus. Jangka panjang, jemaat harus mulai dewasa, mulai mengerti, gitu. Nah, harusnya demikian, ya. Iya Pak, terima Ya. kasih Pak. Oke, Tuhan terima berkati. kasih.
Berikutnya Bu Mariana, silakan. Ya Pak, makasih. Pak ada agak sama dengan Pak Kris, tapi ini saya melihatnya dalam hal lain. Tadi kan Pak Wik bilang ketika semuanya pada sibuk sampai tidak menyadari kalau Mesias itu sudah datang ya Pak ya. Bahkan mereka kan biasa baca Taurat, baca yang sudah dinubuatkan, tapi tetap tidak menyadari bahwa itu sebenarnya Mesias. Ya, Nah, saya tiba-tiba terpikir gini, apa itu sama ya dengan sekarang ya Pak? Ketika orang sibuk, sibuk yang nggak tahu itu kerja sekuler kah, pekerjaannya kah, atau bahkan sibuk dalam pelayanan, orang bisa saja lupa tidak menyadari kehadiran Tuhan. ya. Dan Tuhan ada, tapi tidak menyadari bahwa Tuhan ada gitu. Saking sibuknya pelayan. Apa bisa begitu juga ya Pak? Bisa sekali. Jadi banyak orang yang sibuk pelayanan pekerjaan di gereja maksudnya. Ya. Sehingga dia lupa membenahi diri sendiri. Hmm. Tidak mau belajar lagi. Roh Kudus tinggal di dalam dirinya, dia nggak merasa bahkan. Itu Ya. yang saya sebut dengan agamawi. Oh iya. Orang yang agamawi itu begitu. Rajin melakukan ini, itu, ini. Tapi sebenarnya dia tidak dekat Tuhan. Hmm. Hanya melakukan pekerjaan gerejawi. Gitu. Jadi kegiatan fisik lebih Ya, lebih utama dibandingkan dengan relationship-nya dia dengan ya, Tuhan. nah Ya, Pak. itu yang jadi masalah begitu. Hmm. Nanti ciri-cirinya atau gejalanya kelihatan di dalam ia melayani, di dalam ia bekerja. Kelihatan karakternya itu kelihatan. Dia tidak melayani Tuhan sebenarnya. Ya. Ya, Pak, jadi bisa disimpulkan bahwa kegiatan fisik itu tidak menjamin eh, perubahan karakter, tapi hubungan kita dengan Tuhan itulah yang akan merubah karakter gitu ya Pak. Bisa bisa Ya, gitu. ya betul. Kalau di dalamnya benar, Hmm. perbuatannya benar. Tapi kalau perbuatan kelihatan benar, belum tentu di dalamnya benar. Oh Siapa ya, tahu itu hanya rutinitas, bisa ya. juga. Gitu. Oke Pak, itu Ya, aja oke, konfirmasinya. Tuan Makasih Kati. ya Pak ya. Tuan Kati. Berikutnya, Pak Epenius, silakan. Halo, Pak. Halo? Oke, nggak bisa. Berikutnya, Ibu Dina. Ibu Dina Sumemba, silakan. Iya Pak, selamat malam, Shalom. Malam, Shalom. Ini pertanyaan saya mungkin ini saja Pak. Ya, Eh, tadi kan di ini sejarah bangsa Israel itu sampai kedatangan Tuhan Yesus. Ini yang saya mau tanyakan masalah bait suci nih Pak. ya, Ya, bait suci pertama kan dibangun oleh Salomo, ya, hancurkan. ya. Kalau saya tidak salah yang dibangun pada saat pembuangan, saatnya Daniel kembali dari pembuangan itu Pak. Ya, Esra, Nehemia. Serana ya, ya Pak. Apakah bait suci itu yang bertahan sampai eh, Kristus datang, bahkan sampai pada saat Yesus ada di dunia itu Pak? Oke. Bait Allah yang ini adalah bait Allah kedua, Bu. Ya, Yang ya Pak. satu kan hancur, lalu dibangun ulang kan? Ya. Nah, Ah, bait Allah kedua ini masih berdiri ketika zamannya Tuhan Yesus. ya, ya, yang pada Tapi, saat yang pada saat Tuhan Yesus di Golgota sempat terbelah dua Pak ya. ya betul. Nah, terus setelah itu tahun 70 Masehi dihancurkan oleh Roma. Nah, setelah itu nggak pernah ada lagi bait suci Ya. atau bait Allah sampai hari ini. Oh, berarti hanya dua kali saja ya Pak Hanya ya. 2 kali. Sekarang Oh, yang tinggal hanya tembok ya, bagian barat dan fondasinya saja. iya, iya. Iya, Pak. Itu yang disebut orang sebagai tembok ratapan, ya, Pak. Ya, Iya. itu saja, Bu. Iya, gitu saja, Pak. Iya. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya, Ferdinand Makonda ya. Silakan. Shalom Pak Iya, selamat malam. Shalom. Selamat malam. Pak, saya mau nanya Pak, yang tadi Bapak jelaskan mengenai orang Zelot itu Pak. Ya, Nah, tadi kan Bapak jelaskan mengenai salah satu penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus, orang Zelot gitu Pak ya. ya.
Itu mungkin ada referensinya mungkin Pak, atau mungkin dari referensi luar Pak ya. Itu dari cerita-cerita tradisi Oh. gitu. Sebab Mm-mm. kalau dia bukan orang Zelot, beneran penjahat, tentu sama seperti yang di sampingnya itu. Kalau kamu memang anak Allah, juru selamat, selamatkan dirimu dan selamatkan aku. Nah, beda kan cara berpikirnya. Iya, selalu ini. Iya. Ya, Satu lagi Pak, boleh Pak ya? boleh, boleh. Eh, ada sedikit mungkin bisa dijelaskan Pak di di ini Pak di Matius dan Markus itu Pak. Di situ Kenapa? dijelaskan kalau dua-dua penyamunnya itu mencela dia Pak, tapi di Lukas malah bilang satunya tidak gitu Pak. Oh, nanti saja ya kalau sudah masuk ke sana ya. Ini kan Oh iya, belum masuk. Nanti kalau sudah siap masuk. Pak. Ya, makasih banyak Oke, Pak. Salam Pak. shalom. Itu saja ya. Ya, itu saja Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Beni, silakan Pak Beni. Malam Pak Winyo. Selamat malam. Pertanyaan saya seputar itu, waktunya Kristus datang ya, Ya, 100 tahun setelah Maleakhi. Pertanyaan saya, kenapa 400 tahun ya? Kenapa oh, 500, nggak 500 tahun, 600, itu satu. Kedua, terus dikaitkan dengan ayat yang tadi Bapak presentasi di Galatia, ketika genap waktunya. oh ya. Definisi genap waktunya apa ya? Kalau Genap itu maksudnya bukan genap ganjil, Pak. Genap itu ketika sudah waktunya. Nah, itu pertanyaan saya, Pak. Sudah waktunya itu definisinya apa? Karena kalau dipikir-pikir, manusianya juga lagi nggak nyari Tuhan tuh. Romawi Hmm, asik sibuk nyari kuasa, inilah nyari liturgi. ya, karena ini waktunya waktunya Bapak, Pak, bukan waktunya manusia. Ketika Itu sudah ada yang waktunya, bisa, oke. Ada penjelasannya nggak, Pak? Kenapa kenapa nggak zaman Maleakhi aja waktu Kristus datang? oh, itu tidak ada penjelasannya, tetapi kita tahu kenapa itu 400 tahun kemudian. Rupanya, rupanya Bapak di surga sedang mempersiapkan sarananya. Semua itu ada maksudnya, sehingga nanti kitab suci ditulis dalam bahasa Yunani. Sehingga infrastruktur yang dibangun oleh Romawi memudahkan penginjilan ke tempat jauh. Nanti Rasul Paulus yang berkeliling kan. Seperti itu. Oke, infrastruktur fisiknya atau kesiapan Fisiknya, rohaninya orang-orang, Pak? fisiknya, fisik. Putri Sionnya belum siap mungkin manusianya Ah, menerima. fisiknya juga, fisiknya juga. Kan Oke, orang Romawi, kerajaan Romawi membangun jalur-jalur perdagangan itu, Pak. oke. Satu pertanyaan lagi boleh, Pak? Boleh, boleh. Nah, tadi dari silsilah itu Kristus kan lahir dari keturunan Israel Yakub ya Pak ya. Ya, Kita tahu sejarahnya Yakub kan nipu itu sama bapaknya. ya, Itu satu. Terus kedua juga lahir dari istri Uria yang Batseba yang Daud juga cara dapetinnya seperti apa. Kenapa baik. kok Kristus dilahirkan dari silsilah yang secara ininya nggak baik sebenarnya? Oke. Menurut saya, Kristus memilih jalur yang perempuannya itu ada, bahkan ada itu, Pak. Oh, siapa? Perempuan Ayam, Ratu Rahab, Jericho. Rahab, Pak, Rahab, Rahab. 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 Ada Rahab, ada Ruth, perempuan Kanaan, dan Moab. Itu sengaja itu, Pak. Supaya kita mengerti bahwa Tuhan itu tidak pilih Israel itu semua gitu. Jadi melalui orang yang berdosa, Tuhan datang. Daud yang berdosa diampuni. Apapun latar belakang seseorang, itu bisa dipakai Tuhan. Nah, hari ini juga gitu. Seandainya orang tua kita dulu nggak benar, tapi kalau kita bertobat, kita bisa dipakai Tuhan. Nah, jadi bukan keturunannya super suci dari dulu sampai sekarang, nggak gitu. Oke, Gitu, Pak. Ya, oke, paham masih. ya. Oke, Tuhan berkati. Sama dengan orang Samaria yang dibenci oleh Yahudi, justru Tuhan Yesus bicara dengan perempuan Samaria. Sehingga orang perempuan Samaria bingung, kok engkau berbicara dengan aku? Kan aku orang Samaria gitu. Nah, Tuhan Yesus benar-benar down to earth, membumi. Keselamatan untuk semua kaum, bukan hanya Israel. Oke, berikutnya Pak Konstanara, silakan. Shalom Pak Wiknyo, Shalom. izin of kami Pak. Ya, silakan. Pak, saya mau tanya tadi Bapak Wiknyo
menjelaskan golongan ada ahli Taurat ya Pak, Ya, yang mempelajari hukum Taurat itu. ya, Di mana kalau kita pelajari sekarang juga kalau hukum Taurat itu lebih lebih banyak mengarah kepada datanya Mesias kan Pak. sebenarnya Di begitu. mana ya, di mana Mesias kan adalah juru selamat Ya, manusia. ya. Eh, Mengapa kira-kira itu mereka para ahli Taurat itu yang pekerjaannya mereka untuk menyelidiki itu tidak percaya Mesias itu sudah datang, Pak? Ya, begini. Ahli Taurat ini kan mempelajari kitab suci bahwa Mesias itu akan lahir dari keturunan Daud, ya. Tetapi suasana hari itu menyebabkan mereka berpikir Mesias itu pasti nanti mengusir Roma, pasti mendirikan kerajaan Israel seperti zamannya Daud itu. Nah, makanya ketika Yesus tampil, kok begini, kok anak tukang kayu, kok tidak mengusir Roma. Nah, mereka kecewa. Bukan ini pasti. Gitu maksudnya. Jelas nggak ya, Pak? Jelas, Pak. Ya, Kalau sesuai kita dengan mau bayangan tarik, mereka. Bayangan ya mereka betul, Mesias Pak. itu adalah Mesias politik termasuk. Raja di bumi menang gitu. Rupanya Yesus Ya malah betul, Pak. nggak seperti itu gitu. Ya, Nah, dalam kehidupan kita sekarang umat perjanjian baru, Pak, kan ya, kalau kita belajar itu kita lebih lebih mengerti sebenarnya, Pak. ya, Terlebih Roh Kudus sudah dimateraikan dalam hidup kita, di ya, mana Roh Kudus itu juga kan adalah Roh kebenaran ya, betul. yang tentunya memimpin setiap orang kepada seluruh kebenaran yang bagi yang haus nalapan akan kebenaran itu, Pak Ya, Wiknya. pertanyaannya, Nah, kalau kita melihatkan juga mengerti kan Tuhan Yesus itu dia kan juru selamat manusia untuk manusia hidup kekal, Pak. ya, Yang menjadi pertanyaan, eh, kalau kita renungkan seolah-olah banyak kita umat perjanjian lama tidak beda dengan para ahli Taurat yang menyelidiki kitab Taurat, salah paham atau salah mengerti sehingga menolak Mesias itu. Nah, umat perjanjian baru juga kebanyakan bukan fokusnya pada hidup kekal itu, Pak. Fokusnya kepada hanya kesembuhan eh, dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Pak Wiknyo dengan hidup kita sekarang? ya. Makanya kebenaran itu tidak mudah. Hari ini banyak sekali yang mengajarkan teologi kemakmuran. Contohnya, mereka menekankan berkat-berkat jasmani. Padahal yang dimaksud bukan berkat jasmani saja. Yang terpenting malahan bukan berkat jasmani, berkat Ya, betul. rohaninya. Nah, ini kesalahan daripada tokoh-tokoh yang mengajarkan ini, doktrin, menurut saya ya. Mereka tidak jujur dan bahkan mereka jangan-jangan tidak belajar juga tuh. Mengulang kesalahan yang sama. Sehingga banyak jemaat pikirannya tidak lurus, menyimpang. Lebih mengutamakan berkat jasmani misalnya. Gitu. Menurut saya sih begitu. Dan kalau dikhotbahin yang benar, nggak suka juga ternyata mereka. Seleranya memang selera duniawi. Hanya orang-orang yang mau cari Tuhan yang mau mendengar kebenaran seperti ini. Kebenaran kadang-kadang kita dengar tidak sesuai dengan isi hati kita yang maunya hanya mendengar yang menyenangkan telinga. Gitu loh maksudnya. Makanya tidak banyak orang yang mau belajar kebenaran tuh. Kita bisa lihat dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang ya segini-segini aja kan. Harusnya kan Ya kebenaran betul, Pak. banyak sekali harusnya, tapi enggak segini-segini aja. Nggak apa-apa. Memang kualitas yang bagus itu jumlahnya sedikit memang. Kalau mau jadi jenderal itu sedikit, nggak semua. Memang begitu, nggak apa-apa. Begitu ya, Pak Hasan. Ya, satu lagi Pak Wiknyo boleh, Pak Boleh, Wiknyo. boleh, silakan. Tadi Pak Wiknyo juga menyinggung salah satu penjahat yang di samping Tuhan Yesus yang dipahami bukan penjahat sebenarnya, bukan penjahat
yang bagaimana begitu, karena Pak tadi Itu eh, pemberontak. ya itu golongan orang Selot ya. Ya, Banyak orang juga yang menganggap bahwa pertobatan terakhir itu maksudnya gimana ya? Bagaimana membahasakannya? Begini, banyak orang yang menganggap bahwa oh, pertobatan terakhir juga tuh bisa selamat. ya, Tetapi ada satu kisah juga Pak Bikno tentang 5 gadis yang bodoh itu Pak. ya. Di hari terakhir mereka juga pergi untuk mencari minyak, Tapi sudah tapi tidak terlambat. mendapat. Iya. Nah, pertanyaannya Pak Bikno, apakah orang yang bertobat di menit terakhir hidup, apakah bisa dengan kebenaran itu mengubah paradigma itu sekilas begitu Pak Bikno? Eh, Sebenarnya seseorang berubah itu adalah respon dari dirinya dan masukan. Kalau dia terima firman, apakah dia mau meresponi firman itu atau tidak? Nah, itu keputusan pribadi. Jadi nggak bisa dirumuskan. Makanya firman Tuhan berkata begini, oleh sebab itu sadarlah dan bertobatlah, Ya, supaya dosamu dihapuskan. Itu. ya. Bagian kita itu, sadar, bertobat, mau menerima, mau percaya itu bagian kita. Ya, Ya, cuma yang menjadi pertanyaan, kebetulan 2 hari 3 hari saya merenungkan hal ini Pak Bikno, ya, bahwa betapa tragisnya ketika pada hari terakhir orang mencari kebenaran baru tidak ada kebenaran. betul. Tuhan itu sudah datang begitu. Ya, Apakah sama dengan ketika seseorang sudah di ujung maut, apakah masih bisa berubah Pak? ya. Sebenarnya ketika Kan- seseorang di ujung maut, kalau dia benar-benar menyesal bertobat, ya diampuni oleh Tuhan. Tetapi, ada tetapinya. Kalau ia sempat bertobat, biasanya orang di ujung maut sudah nggak sadar dan sebagainya kan. Yang Ya, kedua, seandainya ia bertobat pun kualitasnya sangat rendah. oh kualitasnya, Iya, kualitas. ia tidak pernah buat apa-apa untuk Tuhan, cuma menyesal toh. Apa mau begitu? Kalau kita mengasihi Tuhan, nggak begitu caranya. Itu juga bertobatnya karena ketakutan aja mau mati. Nah itu, Ya, kadang-kadang orang kalau kita bicara sekarang, kan Pak Wigno selalu menekankan hidup ini satu kali, ayo kita bertobat. Kita ya, sharing-sharing kan mungkin tidak berkata-kata, tetapi dengan sikap, dengan apa, seolah-olah hidup ini panjang sekali dan tidak ada ujungnya, Pak. betul. Sehingga kadang-kadang juga, ya, saya berpikir seperti Pak Bino tadi bilang, lebih baik saya masuk di golongan yang sedikit saja daripada kita mau masuk di golongan yang besar. Kadang-kadang berpikir juga, kalau Tuhan Yesus saja tidak dihargai, mungkin saya juga tidak bisa dihargai. Maksudnya bukan bukan secara menyerah atau gimana, tapi kan kalau kita mengurusi juga yang begitu kadang habis waktu, Pak. Ya, betul. Baru-baru ini saya kok bahkan di impartasi kalau nggak salah. Kita Ya, itu memandang ke depan saja. Kalau orang ya, kiri kanan bukan cuma tidak menghargai, menyerang pun kita abaikan saja, kita terus maju ke depan saja. ya. Itu saja. Sehingga kita Tapi nggak buang waktu. waktu saya dengar poin itu, Pak, kayak saya merinding, Pak. Hmm. Karena mungkin kalau saya ketemu sama begitu, mungkin belum bisa fokus barangkali kalau kita diserang, di Ya, apa, gimana mesti begitu. latihan, Pak. Tapi maksud saya, nah itu Iya. jadi semua bisa latihan. Mm-mm. Jadi berpikirnya sekarang bagaimana hidup yang kekal, mindset itu dirubah kan begitu intinya Iya, Injilnya Pak. betul. Roma 1 ayat 16 kan begitu Pak Gunyoy. Ya, oke. Ya, ya Ya, makasih ya, banyak Pak Tuhan Gunyoy. berkati Terima ya. kasih. Yo, berikutnya Bu Ivon ya. Silakan. Ya. Ya, Pak. Terima kasih. Hmm. Ah, tentang keselamatan ini, Pak. Yang selama ini orang bilang, oh, kita harus menginjil, Pak. Ya. Tapi yang bisa menyadarkan
membuat orang orang selamat itu Roh Kudus, Pak. Jadi kalau kita menginjil terus bagaimana, Pak? Oke, Caranya? oke. Jadi begini, tidak semua orang diperintah untuk menginjil sampai ujung bumi. Tapi setiap orang harus jadi saksi Kristus. Jadi menginjil itu tidak harus bicara panjang lebar seperti pengkhotbah gitu, tidak harus begitu. Kita hidup benar aja sudah menginjil. Sehingga orang lain kalau melihat hidup kita, mereka memuliakan Tuhan. Nah, kan itu menginjil juga. Intinya Hmm. adalah setiap apa yang kita lakukan memberkati orang, orang menjadi percaya. Nah, itu menginjil. Itu menginjil juga, gitu. Jadi orang nanti bisa tanya sendiri ke kita Iya, ya. betul. Jadi Betul. kita nggak harus bicara. Ya, kalau ibu nggak jadi pengkhotbah, masa mau mengkhotbah di mana-mana kan nggak begitu. Setiap orang dituntut sesuai apa yang bisa ia lakukan, Hmm. kan begitu. Nah, tapi Iya, ibu iya, harus harus hidup menjadi berkat, harus jadi teladan sehingga orang lain lihat nanti nanya-nanya mereka, gitu. iya. Ya, Terus kalau orang Israel sekarang masih menunggu Mesias, Pak. ya, Tapi Romawi sudah nggak ada, Pak. ya. Penjajah Romawi. Terus menunggu yang bagaimana? Mesias yang bagaimana, Pak? Mesias yang ditunggu mereka, Mesias yang ditunggu mereka itu adalah Mesias yang akan menjadi raja, pemimpin, pemimpin politik. Nanti kalau Mesias datang, menurut mereka ini ya, pelataran bait suci akan dibersihkan, dikuduskan, bait Allah dibangun lagi yang ketiga, mendirikan kerajaan di bumi. Nah, itu versinya mereka, gitu. Hmm. Satu lagi, Pak. Ya, Ini sharing saja, Pak. ya, Dulu saya juga nggak ngerti uh, kalau terima Tuhan Yesus, uh, terus ada konsekuensinya. Maksudnya harus harus begini, harus begitu, harus menuruti firman Tuhan maksud saya. Dulu katanya pokoknya kalau terima Tuhan Yesus selamat kan, Pak. Ya. Jadi menurut pengalaman saya itu orang-orang tidak mengumandangkan tentang itu, Pak. Kalau bahwa yang dikumandangkan cuma ya ikut Tuhan Yesus selamat. Pokoknya kalau terima selamat. Ini yang jadi perkara mereka tidak mendalami Alkitab karena itu, Pak. iya betul, Tidak belajar firman. betul, betul. Mereka nggak belajar lebih dalam sehingga bicara itu mungkin maksud mereka nggak salah, tapi menyebabkan orang mengertinya salah nanti. Seolah-olah mengerti itu, percaya itu cuma dengan pikiran gitu. Padahal ada firman Matius 7 ayat 21 sampai 23. Percuma orang teriak-teriak Tuhan Tuhan, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, kalau tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi melakukan yang penting, bukan cuma di pikiran percaya kok aku melakukan. Jadi kalau saya ngomong dengan seorang yang belum percaya, Pak, mesti dijelaskan juga kamu terima Tuhan Yesus kemudian harus apa gitu. Begini, Atau bagaimana? begini, kalau orang baru percaya jangan rumit-rumit menjelaskannya. Ah, Yang aja begini, udah ikut Tuhan Yesus aja ya. Nanti belajar bagaimana hidup yang diajarkan Tuhan Yesus itu seperti apa. Nah, nanti belajar. hmm, Kita harus hidup seperti itu. Nah, gitu dulu. Jangan panjang-panjang. Ya kan? iya, Iya. iya, Ya. iya. Terima kasih Pak Wingnya. Oke, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Pak Budi Wijaya, silakan. Selamat selamat malam Pak Wigno. Shalom Pak. Malam. Shalom. Pak, saya ingin tanya apakah setiap orang Kristen itu harus bergabung dengan gereja, Pak? Oke. Yang ini pertanyaan sering ditanyakan sebenarnya. Ya, Sebenarnya kalau apa seperti zaman sekarang online ada,
Kalau cuma pengertian akan kebenaran, online kan bisa, Pak. Justru itu saya kan kan ada gini Pak. Ada yang bilang ke saya bahwa kita tuh harus bertumbuh dalam jemaat lokal, katanya ada yang bilang seperti itu. Oke, oke, saya belum selesai. Jadi, Ya, kalau mau belajar Alkitab, online bisa. Mau pengertian, online bisa. Tapi yang tidak bisa online adalah persekutuan. Persekutuan itu bergaul, bagaimana kita bisa menolong sesama lebih interaktif. Nah, itu tentu harus ketemu. Tetapi zaman online kan bisa telepon-teleponan juga. Nah, kita tidak boleh terlalu kaku. Cuman dalam prakteknya memang kita harus jadi jemaat lokal itu, ya itu masuk akal aja sih. Kecuali jemaat lokal, gereja lokal nggak ada yang benar semua ya jangan ikut yang salah, iya kan? Nah, gitu maksudnya. Jadi kita, apakah memungkinkan juga, misalkan seorang anak Tuhan tidak bergabung dengan jemaat gereja manapun, nah terus bergabungnya ke siapa, Pak? belajarnya melalui komunitas Zoom misalkan, Oh, tapi ada pelajarannya. tapi ada Oke, di kalau setiap dalam hal minggu itu, diadakan berapa kali pertemuan membahas firman, saling kesaksian, tapi kita tinggalnya di beda-beda kota gitu, Pak. oke, apa bedanya lewat Zoom dengan ketemu langsung? Kalau cuma sharing-sharing firman kan sama. Betul. Justru kan saya lihatnya tuh begitu. Ya. Nah, yang saya maksud bukan soal itunya. Kalau kita berjemaat lokal, kita kan berhubungan soal yang lain, nggak cuma sharing-sharing gitu aja. Kita berhubungan soal yang lain dan sebagainya. Nanti terjadi gesekan, terus terjadi Betul. belajar saling mengampuni dan sebagainya. Tentu beda, Pak, itu. Nah, Oke, ya. Tapi kalau soal pengertian, ya lewat Zoom juga bisa kalau pengertian. betul. Ya, gitu, Pak. Oke. Terus yang kedua, Pak Wik, Hmm, bagaimana pendapat Pak Wiknya tentang gereja model zaman sekarang ya, Pak? ya. Yang bagaimana? Yang itu mereka menunjuk anggota keluarganya sebagai misalkan sebagai pendeta, sebagai pengurus gereja, sebagai bendahara, intinya adalah anggota keluarga sendiri semua gitu, Pak. Oke, mengerti. Menantu, cucu, Mengerti. bahkan besan, istri terlibat semua di dalamnya, Pak. Jadi seperti sebuah bisnis keluarga, gitu loh. Oke, mengerti. Sekarang kita mesti berpikir secara benar dulu. Ya, Contohnya kalau kita punya perusahaan besar, nanti yang mewarisi siapa? Tentu anak, ya anak tentunya. keturunan lah ya, keturunan atau kalau anak nggak ada Ya, ya saudara dan sebagainya lah. Masa mau ya, dikasih orang yang tidak kenal, ya kan? Nah, ya, kita cerita gereja, gereja sebagai agennya Tuhan di bumi. Kita punya kewajiban mendidik anak nggak? Anak, istri, saudara-saudara. Kalau bisa kita bawa semua kepada Tuhan. Betul ya prinsipnya ya. betul, Ah, betul. jadi nggak ada yang salah Pak dengan hal itu. Yang salah adalah kalau itu disalahgunakan. Contoh sederhana. Persepuluhan ditarik, dipaksa-paksa semua, uangnya dibagi-bagi saudara sendiri. Nah itu kalau itu kolusi, beda lagi. Jadi ini bukan soal anak, saudara dijadikan di gereja dijadikan bendahara. Sebenarnya nggak masalah, asal benar. Kalau nggak benar ya jadi salah, Pak. Bahkan ya, saya sangat setuju kalau seorang hamba Tuhan mendidik anaknya supaya jadi hamba Tuhan juga. Lah ya iya dong, kecuali anaknya nggak mampu ya jangan dipaksa. Kan tugas orang tua membawa seluruh keluarganya kepada Tuhan. Itu nggak salah sama sekali. Tapi ketika berhubungan dengan uang dengan cara-cara yang curang, nah itu jadi kejahatan di mata Tuhan. Gitu, Pak. Jadi bukan soal anak, saudara semua dibawa ke gereja itu sih nggak masalah. Justru itu bagus dibawa ke gereja supaya benar. Nah, kalau nggak benar, urusannya sama Tuhan tuh. Ya, saya Justru setuju, kalau Pak. kita justru kalau kita cuek, Pak, biarin anakku jadi pedagang ini nggak dikenalkan ke Tuhan, wah kita salah besar malah. Gitu. Tapi kalau misalkan di gereja tersebut ada orang yang misalkan jauh lebih kompeten, lebih senioritasnya lebih tinggi misalnya kan, misalkan Pak. Tapi anak karena itu anak kandungnya diangkat jadi misalkan jadi wakil gembala atau
calon penerus lah, intinya seperti itu. Kan Ya. maksudnya gini Pak, maksud saya kan pelayanan itu kan bukan sesuatu yang bisa diwariskan seperti bisnis sebetulnya. Oh iya, betul, betul. Tapi Ya, tugas orang tua mendidik juga, Pak. iya, Tugas orang tua untuk mendidik. Kecuali anaknya memang tidak mampu jangan dipaksakan, itu salah, gitu loh. Kalau mampu ya justru bagus, asal yang benar ya, Pak. Asumsinya kan iya, ini dalam kebenaran, gitu. Jadi kita ya tidak boleh setuju. anti terhadap, loh kok anaknya ikut, loh ya harus ikut. Kecuali anaknya nggak mampu ya jangan diikutin kalau nggak mampu, nanti kacau, gitu maksudnya, ya. Ya, Ah, ya oke. oke, makasih Pak Wik. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Berkati. Bu Sarah, silakan. Shalom Pak. Shalom. Ya Pak, mau tanya yang Kejadian pasal 6 ayat 6. Tuhan bilang dia menyesal menciptakan manusia Pak. Ya, Nah, Tuhan Allah itu kan sungguh maha kuasa Pak. Dia tahu ke depannya itu masa depan tuh kayak apa, gimana. Dan kalau Tuhan Allah tahu, akhirnya dia bisa menyesal. Kenapa masih diciptakan manusia ya oke, Pak? jelas pertanyaannya. Baik, itu kata menyesal. Itu kata menyesal maksudnya supaya kita mengerti bahwa Tuhan tidak menginginkan kita menjadi jahat. Makanya Tuhan dikatakan menyesal pakai bahasanya manusia. Dan sebaliknya, Tuhan bisa happy kan? Bisa berkenan kan? Kalau kita sesuai kehendaknya kan berkenan. Ya Pak. Pertanyaannya kok dibalik lagi. Loh kan Tuhan maha tahu kok berkenan. Nah, sama aja. Kalau tuh manusia melanggar, Tuhan sedih. Kenapa kamu begitu ya? Nah, gitu loh maksudnya. Supaya kita mengerti Tuhan itu sangat mengasihi kita. Oh Tuhan sedih ya, gitu. Nah, gitu. Jadi jangan bertanya, Tuhan kan maha tahu begini begini begini. Wah itu nggak ada ujungnya pertanyaan itu. Yang penting adalah gini, oh Tuhan bisa sedih kalau manusia itu jatuh dalam dosa. Artinya kita jangan pernah jatuh dalam dosa. Nanti Tuhan sedih. Gitu loh cara meresponinya. Oh ya, sebab ayat ini sangat membingungkan bagi saya sampai saat ini, Pak. Karena pikiran saya Allah itu sungguh maha tahu gitu, tapi akhirnya Allah mengatakan menyesal gitu, Pak. Iya, Ya, Allah menyesal memang. Bisa menyesal nggak? Allah punya perasaan nggak? punya perasaan, Ya Pak. iya, menyesal kok. Heran ya enggak, menyesal ya bisa sedih nggak? Bisa, Bisa berkenan nggak? Happy gitu. ya bisa, Pak. Iya, bisa. Eh, Allah kita itu sangat happy kalau kita bertobat. Wah, berkenan. Gitu loh. Itu biasa aja. Itu bahasa gaya bahasa manusia untuk menunjukkan bahwa jangan buat dia sedih. Iya, Yang kita mendukakan Roh Kudus. Kita harus iya, hidup berkenan. Gitu maksudnya. iya. Dan Allah itu pilih kasih nggak, Pak? Tidak. Jadi Allah itu tidak pernah pilih kasih. Hmm. Allah itu memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk Ya, selamat. oke. Untuk selamat. Ya, Pak. Tapi setiap orang beda. Ada yang dijadikan perempuan, ada yang dijadikan laki-laki. Ayo, itu pilih kasih bukan tuh? Yang enggak, itu keputusan Tuhan. Ada yang diberi kesempatan menjadi bangsa Israel, lahir, umat pilihan. Ada yang lahir bukan bangsa Israel. Pilih kasih enggak? Enggak. Kenapa? Karena meskipun lahir sebagai bangsa Israel, belum tentu selamat ya. Sebaliknya, lahir bukan bangsa Israel, bisa selamat juga. Allah itu enggak pilih kasih. Kalau Jadi, Allah pilih, ya, kalau Allah memakai seseorang lebih hebat daripada yang lain, karena seseorang ini memang bisa dipakai, yang lain anggap enteng ya nggak dipakai, bukan pilih ya, kasih. ya, Pak. Kalau ada seseorang dia memiliki pikiran pilih kasihnya Allah itu sebab kehidupan dia itu dia pandang Allah itu tidak mengasihi dia dan dia berpandangan bahwa Allah itu pilih kasih. Nah, ini adalah teman saya, Pak, dan saya bilang sama dia bahwa Allah itu tidak pernah pilih kasih. Dan saya bilang sama dia, kalau kamu ada perasaan curiga begitu sama Tuhan, kamu harus minta ampun. Apakah kalau dia punya pikiran seperti itu dosa, Pak? Ya, itu dosa. Itu pikiran yang menyimpang.
Semua yang menyimpang itu dosa artinya, ya. Iya, iya. Nggak tepat gitu loh maksudnya. Berpikir seperti itu kan salah. Nah, itu dosa pasti. Iya, Nah, Pak. makanya tidak boleh berpikir mencurigai Tuhan itu. Siapa kita, Iya. ya kan? Tuhan tidak pilih kasih loh, jangan salah. Itu murid-murid Tuhan Yesus, matinya bagaimana? Matinya ada yang disalib terbalik, ada yang dipancung, ada yang ditombak. Ayo, gimana? Iya. Iya kan? Iya, Pak. Kita harus mengerti hidup ini, pada akhirnya kita pasti mati semuanya. Mau kaya, Iya. mau enggak, pasti mati. Nah, begitu besar kasihnya Tuhan, kita nanti bangkit dan ke surga. Gitu loh. Iya, Pak. Ya, oke ya. Iya, Pak. Oh, Karena saya takut dia, karena kan dia sekarang lagi sakit yang serius, Pak. Jadi saya ingetin dia kalau misalnya dia ada perasaan curiga atau nggak enak gitu sama Tuhan, dia harus cepet-cepet minta ampun, Pak. ya betul. Betul. Iya, Pak. Ya, terima kasih, Bapak. Tuhan Oke. memberkati. Tuhan berkati. Iya, Pak. Berikutnya Jackson Pakpahan, silakan. Di unmute saja. Nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti. Halo, halo ya, ya. Sudah bisa. Silakan. Terima kasih Pak. Kesempatannya. Ya. Saya bertanya tentang Roh Kudus ini Pak. Ya. Gimana Roh Kudus itu? Apakah bisa kita minta atau haknya Tuhan memberikan dia gimana? Tentang Roh Kalau Kudus kita ini. bertobat, kalau kita bertobat dan percaya Tuhan dengan benar, kita pasti diberi Roh Kudus. Pasti. Roh Kudus ada dalam diri kita. Setiap orang percaya punya Roh Kudus. Nah, apakah Roh Kudus ini sekarang ada pada kita atau ada tingkatannya kah atau gimana? Enggak, Roh Kudus ada pada kita. Tidak ada Roh Kudus yang beda-beda. Roh Kudus sama semua. Yang beda adalah manusianya. Ketika manusianya ini punya iman yang besar, karunia Roh Kudusnya lebih besar pasti. Tapi Roh Kudusnya sama. Berarti ada besar kecilnya lah, gitu. Enggak ada, Roh Kudusnya sama. Yang besar kecil itu iman seseorang. Tergantung iman. Iman orang yang kecil, iman orang kecil dengan iman yang besar ya tentu beda. Roh Kudusnya sama, gitu. Karunianya beda-beda. Jadi seorang penjahat itulah apa punya Roh Kudus juga itu, orang penjahat. Itu bukan penjahat, Pak. Itu pemberontak terhadap Romawi. Dia Punya orang seorang percaya. penjahat lah, seorang penjahat itu loh. Manusia seorang penjahat itu, apakah dia punya Roh Kudus juga itu? Oh, tergantung dia percaya sama Tuhan apa enggak. Kalau dia nggak percaya, ya nggak punya Roh Kudus, Pak. Hanya orang yang percaya yang diberi Roh Kudus. Iya, iya. Ya, itu saja. Itu saja Pak. Oke, yang berkati. Terima kasih. Berikutnya Pak Ari, silakan Pak Ari. Terakhir ini. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ranya sangat biasa untuk kita mengerti firman Tuhan ini Bapak. Terima kasih banyak. Saya tidak tanya di materi yang hari ini Bapak, tapi materi yang sebelum-sebelumnya. Oh, boleh. Satu saja ya. Jamnya sudah lewat. Pertanyaannya? Pertanyaannya begini Bapak. Saya lihat-lihat ketika Bapak keluarkan materinya sangat luar biasa, tapi orang Israel yang mereka menyeberang laut ini kira-kira di bagian mananya ya Bapak? Orang Israel kenapa Pak? Yang mereka menyeberang atau menyeberang laut ini terbelah lautnya di bagian yang mana? Bagian mananya Bapak? Karena Bapak tidak tampilkan gambar dan. Oh, oke. Itu sudah pernah kita bahas Pak di Kitab Keluaran. Oh iya. Jadi laut terbelah, orang Israel berjalan di tengahnya. Maksud saya Bapak itu dia di bagian mananya Bapak? Di lautnya. Di tengah-tengahnya Pak. Jadi lautnya benar-benar terbelah, bangsa itu berjalan di tengah-tengahnya, di tanah yang kering. Oke, setelah dari Mesir terus
Tapi karena Oh, dari Mesir menyeberang, lalu menuju ke selatan, menuju ke Gunung Sinai, oh ya 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 siap Bapak. gitu ya. Ya terima Oh, kasih itu Bapak. saja. Oke, Tuhan berkati. Shalom Bapak. Malam ini selesai. Oke, Bapak Ibu, Saudara, mari kita tundukkan kepala yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua diberkati. Terima kasih untuk online Bible Study. Tuhan pakai secara luar biasa. Semakin hari, semakin banyak orang yang sadar dan mau belajar. Sebagai bukti bahwa kami benar-benar percaya dan menyerahkan diri bagi Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.